Makanya setiap acara umat Islam itu pasti ada makan. Anak lahir akikah, makan. Acara nikah, makan. Maulid Nabi, makan. Isra Mi'raj, makan. Orang mati, khusus panitia, selesai acara ini tolong baleho ini jaga baik-baik. Soalnya kemarin mereka menjadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Kalau tuan pergi ke Kali, mampir di SD Impres, kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi Kapolres Kesatuan Republik Indonesia. Para pimpinan pondok pesantren, wa akhudzu bidzikri Fadilatus Syekh Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan pondok pesantren Al Amin Prenduan. Mudah-mudahan panjang umur, mendidik umat menjadi calon pemimpin ulama bangsa di masa akan datang. Amin. Bapak Kapolres ataupun yang mewakili, kalau tuan pergi ke Kali, mampir di SD Impres, kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi Kapolres. Bapak Dandim, oh ada Pak Dandim, waduh, mewakili. Saya sangka nggak datang, jadi lupa buat pantunnya. Ustadz Abdul Somad ini hanya menyapa pejabat-pejabat saja, padahal kami yang dari tadi menunggu, betul? Betul katanya. Semuanya hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Abdul Somad yang duduk di atas pentas, karpetnya 2 lapis, pakai kursi, pakai bunga-bunga, pakai makanan, pakai manisan, pakai buah-buahan, tapi di hadapan Allah boleh jadi yang duduk di atas tanah jauh lebih mulia daripada Ustadz Abdul Somad. Memang betul, omongan saya itu nggak salah, betul, tapi bilang aminnya juga. Tidak semua kebenaran itu mesti diungkapkan, guys. Jaga juga perasaan saya. Kalau saya lihat dari senyuman Bapak Ibu ini masyarakat Bapak Wakil Bupati, ini adalah masyarakat yang bahagia dan gak punya masalah dan gak punya hutang. Mudah-mudahan yang ada hutangnya segera lunas. Oh, banyak ternyata. Acara kita adalah Maulidur Rasul Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Haul bujuk dan haul sesepuh desa Dusun Prajin, desa Banyumas Sampang, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin walladzi ijtama'na bisababihi syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz Abdul Somad, jangan bacakan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal, karena orang mati itu sudah putus. Idza matal insan, idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam sudah mati putus. Apanya yang putus? Pokoknya putus. Jangan kirim-kirim lagi Al-Fatihah. Lalu kemudian saya mau nanya sama Bapak Ibu, kira-kira Al-Fatihah yang kita kirim tadi nyampe atau enggak? Memang Bapak Ibu pernah dapat kiriman? Orang yang sudah meninggal itu sudah putus, Ustaz Abdul Somad. Jadi kalau sudah putus nggak usah dikirimi lagi. Apanya yang putus? Amalnya putus. Oh, jadi orang meninggal itu nggak bisa beramal lagi. Orang yang sudah meninggal nggak bisa beramal lagi, Pak Ustaz. Yakin? Yakin.
ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sudah seperti qori belum? Alhamdulillah. Ibu saya sangat ingin saya jadi qori, tapi kalah terus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, Nabi melaksanakan sholat di Baitul Maqdis, Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi imam, makmumnya Nabi Musa, makmumnya Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, Nabi Musa masih hidup atau sudah meninggal? Kok bisa sholat sama Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim masih hidup atau sudah meninggal? Kok bisa sholat sama Nabi Muhammad? Jadi kalau begitu, orang yang sudah meninggal itu masih bisa beribadah atau nggak bisa? Tadi katanya nggak bisa, sekarang bisa. Begitu cepat berpindah ke lain hati. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan orang meninggal itu amalnya putus, maksudnya adalah amal taklifiyah. Begitu kata Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Yang putus itu artinya amal taklifi. Puasa Ramadan gak wajib lagi, sholat 5 waktu gak wajib lagi, bayar zakat gak wajib lagi. Itu maksudnya putus. Makanya kalau ada suami ibu yang gak puasa, gak sholat, berarti sudah jangan bilang putus. Nanti kalau dia meninggal, memang bapak mau tanggung jawab? Mereka menjadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Semoga yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodoh. Banyak sekali yang belum ketemu. Ketika kita sampai ke depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Safwatullah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaik asqal asqiya, assalamu alaik azkal azkiya. Apakah Nabi Muhammad menjawab? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam hadis sahih, maka dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salam kita dari Kabupaten Sampang dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu bisa jawab salam itu orang hidup apa orang mati? Orang hidup yang bisa jawab salam. Makanya salam itu terbagi 3. Salam yang pertama nggak boleh dijawab. Salam yang mana? Salam waktu sholat subuh tadi, imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah, jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang kedua, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Salam yang mana? Ketika kita lewat di kubur, kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Apakah mereka jawab? Jawab, tapi kita tidak ingin mendengar jawabannya. Karena kalau sampai kita mendengar, pingsan, nggak jadi ceramah.
hadis mengucapkan salam kepada ahli kubur, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, kalau kamu lewat di pemakaman Baqi, jangan diam saja, ngadap ke arah kiblat sebelah kiri. Kok ada foto saya sebelah kiri? Bapak Ibu, saya mohon pesan boleh? Khusus panitia, selesai acara ini tolong baleho ini jaga baik-baik. Soalnya kemarin banyak caleg-caleg yang fotonya itu digulung, dijadikan penutup WC di pinggir laut. Yang ini tolong jangan. Bisa bayangkan kalau ini dijadikan penutup WC bagian dalam. Bisa dijaga ya, insya Allah ya. Ketika kita menghadap arah kiblat, melihat ke sebelah kiri, ada pemakaman Baqi. Kok foto Ustaz Somad? Ada pemakaman Baqi, kubur Baqi. Makanya nanti kita insya Allah berangkat umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Kita masuk dari babus salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kita masuk pelan-pelan sampai ke depan makam Nabi, kita mengucapkan salam. Setelah itu kita langsung ke pintu pemakaman Baqi, dan di Baqi kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Salamnya panjang sekali Pak Ustaz. Itu yang ada dalam hadis. Tapi kemarin guru saya ngajarkan pendek aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Boleh. Itu namanya salam efisiensi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam yang pertama wajib dijawab. Itulah dia salam Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hembusan nafas ada 3 doa. Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat rumahmu, selamat kebunmu, selamat sawahmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu, selamat istrimu, selamat suamimu dari pelakor. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, berkah rezekimu, berkah anakmu menjadi penghafal Quran. Amin. Berkah rumahmu, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Berkah jabatanmu, mendatangkan rahmat bagi masyarakat. Amin. Berkah negerimu, Indonesia baldatun thayyibatun warabbun. Berapa kali kita dapat salam hari ini? Salam dari protokol, salam dari Bapak Wakil Bupati, salam dari Qori, salam dari Ustadz Abdul Somad, dan setiap ketemu salam. Tapi orang sekarang salamnya nggak ada niat. Assalamualaikum, nggak ada lagi. Salamnya nggak ada, warahmatullahnya nggak ada, wabarakatuhnya nggak ada. Tinggal ASS WRWB dibalas sama kawannya WWW. Apa itu WWW? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal salam adalah doa. Sekali lagi saya tanya, apakah orang yang sudah meninggal itu masih bisa merespon kita? Tadi agak ragu-ragu saya lihat, tapi setelah saya bahaskan, saya yakin dan percaya ini hanya ngulang-ngulang ngaji. Betul? Kabupaten Sampang ini banyak para alim, para ulama yang sudah menjelaskan. Tapi kaji ini kalau nggak diulang sama seperti jalan, kalau kita nggak lewat terus dia tumbuh rumput. Lalu bagaimana supaya rumputnya itu nggak tumbuh? Kita lewat terus, betul? Nggak betul. Karena sekarang jalan nggak lewat pun nggak tumbuh rumput, orang sudah diaspal.
Apalagi jalan di Kabupaten Sampang, aspalnya masuk ke desa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ibu saya, ayah saya yang sudah meninggal dunia bisa melihat anaknya Abdul Somad sedang ceramah di Sampang? Kata siapa? Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallah, Allah yang akan melihat perbuatan kamu. Allah melihat kita atau enggak? Melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat perbuatan kita. Hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melihat umatnya yang berada di Kabupaten Sampang langsung tanpa perantara sama sekali. Kira-kira kita bangga atau tidak? Ya Sayyidi ya Rasulullah, lihatlah umatmu yang bersyahadat mentauhidkan Allah dan mereka adalah pencintamu ya Rasulullah. Mohon maaf Pak Wakil Bupati, mohon maaf Bapak Kapolres, Bapak Dandim ataupun yang mewakili. Boleh saya nanya Bapak Ibu, boleh? Apakah ini diwajibkan Pak Bupati datang? Tidak. Apakah ini dipaksa oleh Bapak Wakapolres? Tidak. Pakai pistol, yang nggak datang kena tembak. Ini semua datang karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salam kita sampai ke Nabi, sholawat kita pun sampai ke Nabi, dan perbuatan kita dilihat Nabi. Mudah-mudahan perbuatan-perbuatan yang jelek-jelek di masa lalu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak punya salah, saya nggak punya silap, saya nggak punya dosa. Kalau ada orang ngomong begitu, berarti saat itu dia sedang silap, salah dan berdosa. Apakah Ustaz Abdul Somad punya dosa? Janganlah kuat-kuat. Aduh, apa salahnya waktu bilang punya itu suaranya nggak usah dikeluarkan? Maukah Bapak Ibu mendoakan saya supaya Allah mengampunkan dosa saya? Pernah Bapak Ibu mendoakan saya? Udah enggak, ngaku lagi. Bapak Ibu mendoakan saya setiap sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bapak mendoakan saya. Perasaan nggak pernah Pak Ustaz? Memang saya ada menyebut nama Ustaz, tapi nggak mendoakan Ustaz. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Bukan yang itu. Doa ibu, doa bapak dari Sampang untuk saya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Baru bapak ibu mendoakan saya, wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kira-kira Abdul Somad masuk nggak di situ? Alhamdulillah, berarti bapak ibu ngaku saya orang soleh. Ini adalah orang Somad, soleh. Begitulah mereka mendoakan saya. Aku tidak soleh ya Allah, tapi mereka menyangkaku soleh dan mereka mendoakan aku. Dari sangka baik mereka itulah engkau menurunkan kesolehan ke dalam diriku. Nah, berarti aku gak soleh. Saudaraku, mudah-mudahan anak kita semuanya anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan suaminya semua soleh. Begitu saya katakan mudah-mudahan suaminya soleh, semua ibu-ibu mengaminkan. Ada satu ibu diam aja. Pas ditanya, ibu kok nggak doa? Saya sudah dapat. Loh,
Kenapa? Rupanya nama suaminya Pak Soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu kan di Sampang ini hubungannya dengan jiran, dengan keluarga semua baik-baik kan? Enggak ada kelahi, enggak ada bertengkar kan? Ustaz tahu dari mana? Mereka bisa duduk bersama. Kalau mereka kelahi nggak mungkin hadir, pasti kayak Tom and Jerry. Ini menunjukkan masyarakat ini rukun, aman, adem, ayam, tentram, sejahtera, bahagia dunia akhirat. Biasanya ada kirim-kirim makanan, kirim-kirim manisan, betul? Kira-kira dengan orang yang sudah meninggal dunia kita bisa ngirim nggak? Terus paketnya melalui apa? Yang pertama yang sampai kepada orang meninggal dunia, yang pertama adalah doa. Enggak ada ikhtilaf mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Enggak ada ikhtilaf. 4 mazhab sepakat bahwa doa sampai. Mana dalilnya? Sekarang lagi tren ini. Kalau kita ceramah ditanya, mana dalilnya? Pas kita sebutkan dalilnya, enggak ngerti. Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar Sholawat, Allahu Akbar Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Doa untuk orang meninggal dunia itu sampai atau enggak sampai? Sampai. Itulah makanya doa itu sampai. Kita sholatnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, amin, diumumkan sama imam, as-salatu alal amwati yarhamkumullah. Jamaah sebelah nanya, yang meninggal laki-laki apa perempuan? Yang di sebelah jawab, gak tahu. Terus usolinya gimana? Yang penting sholat aja. Yang meninggal orang Arab. Ustadz Somad bukan Arab, Arab maklum. Yang meninggal orang Makkah, yang meninggal orang Madinah, bukan orang Sumatera, bukan orang Indonesia, bukan orang Madura. Tapi ketika saya mendoakan mereka, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, doa saya nyampe atau nggak nyampe? Itulah dalil doanya nyampai. Makanya ada orang datang ke tempat saya, Ustadz Somad, kenapa? Saya nggak punya anak. Terus nanti yang doakan saya siapa? Saya yang doakan saya. Loh, bukan yang doakan? Iya, doa Ustaz sampai. Kau mati dulu, nanti ku kirim doa. Ragu dia doa saya sampai. Doa orang beriman itu sampai. Walaupun anak kandung, anak adopsi, anak tiri, anak sambung, asal jangan anak ayam. Betul? Betul kata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti Bapak Ibu dari Sampang mendengar kabar Ustadz Somad meninggal, mau mendoakan saya? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Yang kedua, apa yang sampai untuk orang meninggal dunia? Ketika kita sampai di makamnya, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Saya nggak sempat baca Yasin, Pak Ustadz sibuk, ada rapat di kantor, meeting. Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi, pangkal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah, Al-Fatihah. Enggak sempat Pak Ustadz, sibuk, banyak kerja, mau panen, begitu, begini, begono. Jurus terakhir Al-Fatihah, jurus terakhir Al-Fatihah pun enggak sempat juga Pak Ustadz. Kalau ada orang yang enggak sempat baca Al-Fatihah, jangan marah, jangan ngamuk, bawa ke jembatan Suramadu. Setuju? Mau diapain? Lempar. Saudara yang dimuliakan Allah, ini orang-orang baik, kiai-kiai, ulama-ulama, orang-orang soleh, orang-orang baik,
Kenapa kita tidak mau berkirim Al-Fatihah kepada mereka? Saya sampai hari ini masih berkirim Al-Fatihah kepada almarhum ayah, almarhumah ibu, kepada guru-guru kita semua. Kalau nanti Ustadz Somad meninggal, bapak ibu dari Sampang mau ngirimkan Al-Fatihah untuk saya? Alhamdulillah, tenang hati saya rasanya. Sebetulnya tanpa saya tanya pun saya sudah yakin, tapi agak-agak kurang yakin. Hari ini saya benar-benar yakin, bukan ilmu yakin, tapi ainul yakin, karena saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Yang ketiga, jadi bacaan Al-Fatihah itu sampai Pak Ustaz, sampai mana dalilnya? Wah, ini lagi keren ini, mana dalilnya? Sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Siapa namanya? Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Siapa namanya? Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau saya meninggal dunia, bacakan di kepala saya Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Bacakan di kaki saya ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati sampai fansurna alal qaumil kafirin. Kira-kira apakah mungkin sahabat Nabi melakukan perbuatan bid'ah? Siapa yang mengatakan baca Quran untuk orang meninggal bid'ah, berarti dia sudah memasukkan sahabat Nabi dalam api neraka. Karena sahabat Nabi pesan, nanti kalau saya mati bacakan Al-Quran. Tapi kita pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu tidak sampai bacaan Al-Quran. Ada namanya Imam Nawawi. Siapa namanya? Meninggalnya tahun 676. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Apa kata Imam Nawawi? Wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Kalau dikhatamkan Quran 30 juz paling bagus khatam Quran. Gak bisa khatam Quran 30 juz, Yasin. Gak bisa Yasin, Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, awal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung. Nggak bisa jurus terakhir Al-Fatihah. Nggak mau baca Al-Fatihah, dibawa kemana? Mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau anaknya hafal Quran, di Pulau Madura ini sangat banyak pondok pesantren dan tahfiz Quran. Bersyukurlah ibu yang punya anak hafal Quran. Satu hari dia baca 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun dia khatam 24 kali. Ibu dapat 24 kali khatam. Ini drone kok dari tadi nggak pergi-pergi. Hai drone. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ternyata sholawat ini bisa juga untuk ngusir drone. Buktinya dia menjauh dan langsung turun ke bawah. Masya Allah, luar biasa. Makanya nanti Bapak Ibu kalau ada orang yang mau nagih hutang, bacakan sholawat. Allahumma sholli, langsung dia buka catatan, langsung minta lunas. Amin. Banyak sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, doa sampai apa enggak sampai? Sampai. Bacaan Quran sampai. Yang ketiga, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal
Apa atasaddaqu anha, kalau saya sedekah pahalanya sampai atau enggak? Ini sahabat nanya ke Nabi, yang jawab jamaah dari sampah. Kata Nabi, tasaddaq, silakan bersedekah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Nabi menjawab, suqyal ma, sedekah yang paling afdal adalah memberi air minum. Mereknya Pak Ustadz, Santri. Merek yang lain Pak Ustadz, Barik Lana. Merek yang lain Pak Ustadz, belum daftar. Usahakan produk air minum jamaah supaya kalau mereka untung dia bayar zakat, infak dan sedekah, uangnya kembali ke umat. Setuju? Sedekah air minum paling bagus. Saya nggak mau sedekah air minum, terus saya sedekah sumur bor. Mantap. Sumur bor yang nggak putus, airnya mengalir terus. Santri pakai mandi, wudhu, sholat, maka mengalirlah pahalanya ke alam barzakh orang tua kita sampai hari kiamat, insya Allah. Kalau sate kambing gimana Pak Ustaz? Sedangkan air putih aja sampai, apalagi sate kambing. Kalau lontong Pak Ustaz, nggak usahlah banyak tanya, pokoknya semua makanan sampai. Mohon maaf Pak Ustaz, ini ada sedikit makanan bagus tapi curian Pak Ustaz. Kulu, makanlah, min thayyibat, makanlah yang baik-baik saja. Thayyib artinya baik. Thayyib itu artinya baik, bukan nggak pulang-pulang. Thayyib. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak cucu kita kaya raya bisa sedekah. Bapak ibu saudara sekalian, malam ini kita tahlil malam yang ketiga. Sebagaimana biasa kita akan makan bubur kacang hijau dan nasi uduk. Begitu nasi dikasih, ada jamaah yang nggak mau makan. Saya nggak mau makan. Kenapa? Ini nasinya haram. Oh, jadi nggak mau makan? Enggak. Terus gimana? Bungkus aja. Dia nggak mau makan karena takut itu harta warisan yang belum dibagi. Dia takut itu harta anak yatim. Maka mesti ada tokoh masyarakat. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Lora yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Oh, mohon maaf tidak hadir, ada anaknya dari Jakarta, anaknya yang ngasih kata sambutan. Saudara-saudara sekalian, nasi kotak yang ada di hadapan kita ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta warisan yang belum dibagi, ini adalah sedekah kami sebagai anaknya yang kaya-kaya. Maka silakan dimakan, halalan thayyiban berkah. Orang Islam ini mengajarkan ngasih makan. Absus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, kasih makan. Makanya setiap acara umat Islam itu pasti ada makan. Anak lahir akikah, makan. Acara nikah, makan. Maulid Nabi, makan. Isra Mi'raj, makan. Orang mati, makan. Iya, tahlilan makan. Makanya jangan terlalu akrab dengan teman sampai ngomong, kau lah sahabatku bro, ingat kau mati, dia makan ayam. Pas dia makan, untung dia mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ceramah dihadiri manusia itu biasa, tapi di Sampang ini kalau Tuhan pergi ke Mekah enak bertahajud di tengah malam. Saya sudah lama tausiah, baru ini tausiah di tengah makam. Seingat saya sudah lama saya tausiah, mikir saya dari mulai Aceh sampai Sorong Papua nggak pernah saya ceramah di kuburan. Allahu Akbar. Jadi nanti wartawan-wartawan silakan tulis berita, Ustadz Abdul Somad tausiah di Kabupaten Sampang dihadiri makhluk yang hidup dan yang sudah meninggal.
Doa sampai atau enggak sampai? Sampai. Bacaan Quran sampai atau enggak sampai? Sampai. Sedekah makanan sampai atau enggak sampai? Yang keempat adalah ketika hari raya kurban. Sapi nomor 1, Bapak Wakapolres, Bapak Dandim, Bapak Kepala Dinas. Nomor 5 dan nomor 6 almarhum. Loh, almarhum kok bisa kurban? Ternyata anaknya bayar 3 juta, ini untuk almarhum bapak saya, ini untuk almarhumah ibu saya. Maka yang keempat yang sampai untuk orang meninggal dunia adalah kurban. Kemarin sapinya 1 ekor, yang kurban 7 orang. Abdul Somad, Ustazah Fatimah, Sami, Hazik, Sadim, almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya. Saya ajarkan ke anak-anak saya, nanti kalau saya meninggal, Allah kasih kalian rezeki supaya kalian juga berkurban. Tapi dalam mazhab Syafi'i mesti ada wasiat dari orang tuanya. Dalam mazhab Hambali nggak penting ada wasiat. Ada nggak ada wasiat boleh berkurban. Jelas? Mana dalilnya? Wah, ini lagi tren nih, mana dalilnya? Nabi ngambil kambing lalu Nabi sembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ini saya potong untuk Nabi Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu keluarga Nabi Muhammad namanya Khadijah sudah meninggal dunia. Dia ambil kambing satu lagi. Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini saya sembelih untuk Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu tahun kedua hijrah, sahabat Nabi sebagian sudah meninggal. Itulah dalil kurban sampai untuk orang meninggal dunia. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami supaya kami bisa berkurban. Bapak di Sampang sudah biasa makan daging, Pak. Tapi saudara kita yang ada di pedalaman ngelihat kambing meleleh air liurnya. Gak pernah makan kambing, malah kambing hampir makan dia. Maka ketika kita kirimkan, ada orang yang sudah nggak bisa makan kambing. Saya Pak Ustaz nggak bisa makan kambing. Kenapa? Setiap ngelihat kambing ini darah tinggi saya naik. Belum makan Pak Ustaz, baru ngelihat sudah naik darah tinggi. Sebetulnya yang menaikkan darah tinggi itu bukan cuma kambing, air putih pun bisa menaikkan darah tinggi. Beberapa orang di rumah makan naik darah tinggi gara-gara air putih yang terlambat datang. Betul Pak? Jangan makan kambing, karena kambing mengandung kolesterol. Pembohongan massal. Enggak ada kambing di dunia ini mengandung kolesterol. Yang benar adalah kambing mengandung anak kambing. Saya kalau lagi makan sama pejabat-pejabat, bupati, forum komunikasi pimpinan daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kapolres, dandim, dan ramil, saya lihat mereka takut makan. Saya bilang jangan takut Pak, makan aja. Ini nggak ada kolesterol. Nanti di laboratorium. Ustadz Somad kelihatannya sehat walafiat. Sehat saya bilang. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sebut nama Allah, tidak ada satupun yang bisa memudaratkan di langit maupun di bumi. Kambing di langit apa di bumi? Di bumi. Berarti kambing juga tidak bisa memudaratkan. Bismillah, makan. Terus nanti kalau saya sakit gimana Pak Ustaz? Saya nggak tanggung jawab. Kalau saya lihat dari ketawanya, ini jamaah di Sampang ini semuanya sehat. Orang kalau sakit nggak bisa ketawa begini. Paling-paling ketawanya tertahan. Ini lepas begini, ini sehat walafiat. Saya datang ke rumah Kiai Haji Ali Yafi. Umurnya waktu itu 90 lebih. Saya tanya, Pak Kiai, ya. Waktu saya kecil, Pak Kiai sudah tua. Iya. Sekarang saya sudah tua, Pak Kiai masih tua. Apa rahasianya supaya hidup ini sehat Pak Kiai?
Kata Pak Kiai Haliyafi rahimahullah, Allah maghfirlahu warhamhu, beliau sudah meninggal. Kata beliau, kuncinya Ananda Abdul Somad, kalau masih bisa ketawa berarti masih sehat. Makanya saya sebetulnya ini kan jadwal saya terakhir ini. Saya ke Pulau Madura ini hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, dan inilah jadwal terakhir. Sebetulnya suara saya ini sudah habis, ibarat baterai tinggal 5 watt. Apalagi saya dapat kabar dari panitia, Ustadz nanti acaranya haul. Acaranya di mana? Di kuburan. Oh berarti saya nggak perlu suara teriak. Saya nanti di ceramah terakhir itu saya banyak cerita mati aja. Marilah kita banyak mengingat mati. Mari kita banyak-banyak beristighfar. Tapi ternyata begitu sampai di lokasi, melihat jamaah yang semangat, saya pun berapi-api, menyala abang. Takbir. Kalau Ustaz Somad sudah takbir, itu berarti ceramahnya sudah 50 menit. Coba kita lihat jamnya. Betul. Tadi saya berdiri jam 10:30, sekarang sudah jam 11:30 kurang 10 menit. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya ketinggalan pesawat. Ini dari sini saya ke airport. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang sampai. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji. Labbaika ya Allah subrumah, labbaika an subrumah. Saya menghajikan subrumah. Nabi nanya, kamu ngajikan siapa? Saya menghajikan subrumah. Kamu sudah haji atau belum? Saya belum haji. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan saudaramu. Itulah dalil boleh badal haji, menghajikan saudara. Kakek saya hajikan. Saudara keluarga pernah saya waktu berangkat haji, saya sudah haji, maka haji yang kedua untuk keluarga ini namanya badal haji. Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, badal haji boleh. Tapi kalau bisa orangnya kita kenal baik, dari Kabupaten Sampang, orangnya adil dan amanah, tamat dari pondok, dan orangnya takut kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kami haji belum bisa Pak Ustaz. Gimana kalau umrah? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Huruf wa di situ adalah waw ataf. Kalau haji sampai, maka umrah juga sampai. Makanya nanti kita berangkat dari Madinah, niat di Bir Ali. Kemarin sudah umroh yang berikutnya ini umroh untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Labbaik Allahumma an fulan bin fulan. Maka insya Allah nanti Pak Ustadz pagi, siang, malam boleh umroh. Pagi untuk almarhum ayah, sore untuk almarhumah ibu, malam untuk almarhum mertua. Boleh. Ada orang-orang yang begitu baik kepada kita, dia tidak memberikan nasi, yang dia berikan adalah anak gadisnya. Itulah mertua bapak ibu yang luar biasa. Apa yang pernah bapak balaskan? Belum pernah ngasih apa-apa. Nanti berangkat ke Baitullah, dibukakan Allah pintu rezeki, melaksanakan umroh insyaallah. Amin ya rabbal. Apalagi yang sampai untuk orang meninggal dunia Ustadz Abdul Somad. Yang sampai untuk orang meninggal dunia, man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soma'an huwaliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa. Mudah-mudahan almarhumah ibu kita yang mengandung kita puasanya sudah lunas semua, amin. Hai anak-anak muda, Ustaz Somad kami ini nggak muda Pak Ustaz. Ini anak muda. Ini anak muda. Tapi kami sudah tua Pak Ustaz. Saya tidak melihat ada orang tua di sini.
Yang saya lihat hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Casingnya memang tua, tapi signalnya 18 volt. Kalau dia sholat subuh ke masjid, datang pengajian, maka dia anak muda. Maka semua yang hadir ini adalah anak muda. Tapi kalau nggak sholat subuh, pengajian nggak hadir, itu walaupun muda, dia sesungguhnya layak untuk dikirim ke panti jompo. Setuju? Gawat ini, setuju semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hai anak muda, ibu kalian meninggalkan puasa berapa hari saat mengandung kalian? Sebulan nggak bisa puasa, 30 hari. Tahun berikutnya mau puasa nyusukan anak, 30 hari. Tahun berikutnya mau puasa nyusukan anak 2 tahun, 30 hari. Jadi satu anak itu ibu nggak puasa berapa hari, Bu? 90 hari. Mau puasa di tahun keempat nggak bisa. Kenapa? Adiknya nyusul. Gara-gara siapa? Pernahkah bapak mengingatkan istri bapak untuk mengganti puasa? Jangan jawab. Cukup dalam hati saja. Kalau bapak pernah membangunkan ibu malam, mama masak sahur, kamu mesti ganti puasamu, itu adalah pangeran yang dikirim Allah dari surga Jannatul Firdaus. Ibu pernahkah dibangunkan bapak untuk masak sahur ganti puasa? Jangan jawab. Ibu kemarin dibangunkan bapak malam untuk menemani nonton Argentina. Betul, Bu? Betul. Mudah-mudahan keluarga ini sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan bapaknya soleh, anaknya soleh, ibunya solihah. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, selalu mengingat kematian. Dunia ini kalau diperturutkan gila kita, Pak. Orang yang punya mobil 3 miliar, itu mobil yang 3 miliar, pintunya cuma 2, kanan 1, kiri 1. Rupanya mobil ini makin pintunya dikit makin mahal. Nanti keluar mobil nggak pakai pintu lagi, lompat dari atas, mirip kayak truk, lebih mahal lagi. Orang yang punya mobil 5 miliar nggak bersyukur sama Allah. Kenapa? Dia ngelihat kawannya pakai private jet, nggak ada syukurnya. Makanya kalau mau bersyukur, sering-sering ziarah kubur. Saya mohon kepada panitia dari Sabang sampai Papua, nanti kita tiru yang ada di Sampang, kita buat pengajian di kubur. Pengajian di lapangan sepak bola biasa, pengajian di gedung olahraga biasa, pengajian di masjid biasa, tapi pengajian di kubur, ingat kematian. Apa tujuan ziarah kubur? 3. Yang pertama, tazkiratan lil maut, ngingat mati. Yang kedua, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga, tudmi'ul ain, melelehkan air mata. Di sini kita melihat bahwa kita semua akan mati. Pejabat? Ada Pak Wakil. Beliau bukan pejabat, beliau adalah kiai. Beliau ini CEO yang menyamar. Semua kita akan mati. Orang kaya? Jangan kuat-kuat, nanti nggak cair bantuan. Polisi? Ada Pak Wakil. Tentara? Ada Pak. Ustaz? Astagfirullah. Udahlah, pulang aja lah kita kalau gini. Mobil Forerunner pun sudah siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah jam menunjukkan 11.32 menit. Ini sudah keluar dari kode etik. Ustaz Abdul Somad di mana-mana ceramah itu hanya 60 menit. Kenapa di Sampang kemarin ceramahnya 62 menit? Kenapa lewat 2 menit? Karena di kuburan. Dia lebih 2 menit karena jamaah ini menunggu selama 2 tahun lamanya.
akhirnya kita bertemu dan bertatap muka. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan. Saya tahu suara saya ini menggelegar sampai jantung ibu mau copot, apalagi yang duduk dekat sound system. Maukah memaafkan Abdul Somad? Alhamdulillahirabbil alamin. Puncak dari haul bukan ceramahnya, puncak dari haul adalah doa. Aminkan doa kiai kita di akhir majelis nanti. Akhirnya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Saya tutup dengan pantun menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan, masih ada pantun satu lagi. Tunggu. Minum selasih campur lengkong. Terima kasih matur setangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ki orangi. Kowe kadito terus kita amat hura. Bila insyaallah tak ngerti lagi. Mana di tahun datang dan tahun datang boleh malah lancar tetis kadito. Ngereng saya kesokan berdonasi keangkui keterusan acara kadito. Panitia bisa menjalankan tadi yang sudah ngereng bisa ada panitia. Permintaan terakhir dasriyah saya hadir ngireng Cek Kuber Dimin sampai guru mulia kita keluar terlebih dahulu. Ngireng ajunan saja Cek Aking Jegan, saya Budi Cek Aking Jegan. Ngireng tunjukkan akhlak kita, ta'zim kita kepada beliau sebelum rombongan yang mulia guru kita